Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita dari Mas Randy. Tidak menyebutkan di daerah mana. Mas Randy itu menceritakan tentang satu pengalaman yang pernah dialami oleh kakaknya. Itu namanya Mbak Sri. Nah, Mbak Sri ini dulu waktu itu di tahun 2000-an ini bekerja di sebuah pabrik di daerahnya. Di situ masih di dalam kota, cuman karena memang ya terkendala faktor kendaraan dan jaraknya memang lumayan cukup jauh, sekitar 10-12 kilo dari kampungnya si Mas Randy tadi. Mbak Asih pun akhirnya itu tadi memanfaatkan di situ ada shuttle service ya, jadi kayak mobil antar jemput karyawan semacam itu. Nah, dulu itu kan hal seperti itu masih wajar dan mungkin beberapa di antara perusahaan juga masih menerapkan hal tersebut. Dan ya, apa kabar kawan-kawan hari ini? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kita lanjut lagi ceritanya ya. Nah, ini kebiasaan pokoknya setiap pagi itu sekitar jam 6 Mbak Sri itu udah dijemput. Nanti kayak gitu muter-muter, sebelumnya bahkan ada yang dijemput itu dari jam 5 lewat gitu ya. Yang titik pertamanya itu dari pagi buta selepas subuh, itu mobil udah sampai rumah tersebut. Nah, tiba di rumahnya Mbak Sri itu sekitar jam 6 pagi. Pada suatu hari Mbak Sri itu tiba-tiba, nah bapaknya si Mas Randy, bapaknya Mbak Sri itu waktu itu kondisinya lagi sakit. Sakitnya itu ya cuman terbaring, capek, dan itu udah cukup lama ya. Waktu itu udah hampir sekitar 1 bulan. Ya udah berobat ke puskesmas kayak gitu, cuman kondisinya itu nggak berubah, cuman mending doang, tapi itu sakitnya itu nggak hilang. Ya sudah, bapak itu selama kurang lebih sekitar 3 minggu itu cuman berbaring doang. Nah, waktu itu waktu itu terus ya, si bapak pada suatu pagi itu tiba-tiba ngomong. Jam 5 Mbak Sri itu udah bangun lah dari setengah 5 gitu ya, ubat-ubat ngurus ini ngurus itu. Tiba-tiba bapaknya itu ngomong, Sri, dengan ya nada tentu saja yang lemes gitu ya. Sri, Pak, Sri, hari ini ndak usah masuk kerja, katanya begitu kata bapak. Loh, ndak usah masuk kerja Pak, nanti gimana Pak kalau misal aku ndak masuk kerja terus tiba-tiba bolos, nanti kan sayang Pak, nanti gajiku dipotong, kata Mbak Sri begitu. Ya kalau bisa ndak usah masuk kerja. Ya Mbak Srinya waktu itu ndak mau begitu ya. Aduh gimana ya, sebenarnya memang Mbak Sri sendiri itu udah kayak punya firasat waktu itu. Ya bapak ngomong seperti itu gitu kan, pasti ada sesuatu. Tapi karena Mbak Sri waktu itu posisinya udah rapi banget, tinggal keluar doang. Apalagi nggak lama setelah itu setelah bapak ngomong tersebut, ada bunyi klakson di depan mobil jemputan itu udah datang. Jemputnya mobilnya tuh nggak masuk ke dalam gang, enggak, itu di sana lah, pokoknya di jalanan yang lumayan cukup gede. Itu klakson tet sampai ke rumahnya Mbak Sri. Nah, Mbak Sri di situ di kampung juga nggak sendirian, ada beberapa karyawan perempuan yang lain. Biasanya pagi-pagi rombong-rombong nanti masuk bis tersebut. Berat hati gitu ya, tapi Pak gimana ya Pak ya, aku udah gini, aku berangkat dulu ya Pak ya gitu, soalnya udah ditungguin sama itu. Langsung ya kayak gitulah intinya. Berlalu begitu aja. Setelah salim, bapak pun ya sudah hati-hati, cuman begitu doang gitu ya. Akhirnya Mbak Sri pun berangkat itu naik bus karyawan tersebut. Berangkatlah waktu itu, perasaan dalam hati itu ndak enak banget, bener-bener ini kenapa ya kok bapak ngomong seperti itu, aku kok ndak boleh berangkat, kira-kira bakalan ada apa ya. Bener-bener perasaanku tuh ndak enak banget, takutnya ya terjadi sesuatu, terjadi yang buruk, entah di kendaraan ini atau mungkin di sana di tempat kerja gitu.
Atau jangan-jangan yang lain, justru sesuatu yang paling ditakuti Mbak Sri itu apa? Itu adalah hari terakhirnya Bapak gitu. Hal itu kepikir di dalam bis tadi, sampai benar-benar Mbak Sri itu boleh dibilang nggak sadarkan diri, tapi bukan pingsan. Jadi dia itu kayak pikirannya tuh ngelos begitu aja. Bus yang dikendarai di 5:30 dan waktu itu agak sedikit mendung, jadi hari itu lumayan cukup gelap. Mendung tapi di musim kemarau gitu ya. Itu pagi itu lumayan cukup gelap. Di sisi timur sana itu banyak awan menggumpal, jadi nutupin matahari ya. Yang harusnya udah terang, itu tuh masih redup-redup, kayak gitu masih pagi banget kelihatannya. Mbak Sri pun baru nyadar kalau bus yang ditumpanginya itu kosong, cuman isinya Mbak Sri doang. Mbak Sri pun bingung, duh, kok busnya nggak ada siapa-siapa begitu kan? Di depan itu ada sopir dan dia sendiri tuh nggak fokus waktu naik gitu ya. Pikirannya tuh kemana, kakinya melangkah kemana. Nggak kepikiran tadi ada tetangganya juga ikut naik ke situ atau enggak. Pokoknya naik bus duduk brek. Pikiran itu ya tadi mikirin hal-hal itu. Dan nyadar-nyadar loh kok bis kosong. Akhirnya nanya sama Pak sopir ke depan. Mbak Sri pun ke depan situ, Pak, ini bis karyawan ini kan Pak, perusahaan ini? Iya betul Mbak. Oh, supirnya ganti ya Pak ya? Enggak Mbak, saya gantiin sementara. Supir yang itu lagi bawa bus lain, kata si mas sopir yang memang nggak dikenal, orang baru gitu kan. Pak, yang lain pada kemana ya Pak ya? Yang lain udah dijemput Mbak, cuman ini mbaknya doang yang belum sampai, katanya begitu. Dan itu kan pagi hari mau berangkat kerja, jarak itu sekitar 12 km. Mobil itu, mobil karyawan itu pelan banget, mobilnya juga udah reot, udah tua. Hari itu kan harusnya tambah terang ya, karena pagi gitu kan. Makin siang itu kan ya idealnya tuh setidaknya walaupun mendung tapi lumayan cukup terang lah. Pagi itu beda. Makin ke sana kebalikannya, justru tambah gelap. Kok gelap ya? Kok malah tambah gelap, Pak? Kok tambah gelap ya, Pak ya? Iya, Mbak, cuman jawabannya itu begitu doang. Cuman iya doang. Ya memang kayak gitu. Di luar itu bukannya tambah terang, tapi malah kayak mau maghrib, mau malam. Bahkan apa? Sampai malam Mbak Sri pun akhirnya duduk aja di situ. Dan di beberapa titik mobil itu, bus tadi mulai berhenti. Dan saat berhenti itu naikin beberapa orang, sama-sama karyawan gitu ya. Cuman waktu itu entah kenapa Mbak Sri itu karyawan itu naik ke atas, cuman mukanya itu lesu semua gitu ya. Nggak ada yang sumringah, nggak ada yang ketawa, bener-bener diem, mukanya itu datar. Itu pada naik 3 orang, nanti jalan lagi ke depan, naik 4 orang, jalan lagi ke depan, naik terus kayak gitu, berhenti terus. Cuman apa yang aneh, bus itu kok nggak penuh ya, kok kayak berapa meter, 10-20 meter berhenti, naikin penumpang lagi. Loh, ini berarti ini bis yang satunya, maksudnya bis karyawan yang satunya, berarti aku ikut bis ini. Pantesan nggak ada yang aku kenal gitu ya. Ini yang di mana sih, aku kesasar atau enggak? Tak perhatiin seragamnya itu sama semua. Sampai akhirnya Mbak Sri kan diem aja di situ. Kebetulan dia itu duduknya itu nomor 2 dari pintu. Di pinggir pintu itu kan ada kursi. Nah ini di belakangnya di situ. Jadi ketutupan sama kursi begini. Mbak Sri pun diem aja di situ. Dan akhirnya ada orang yang duduk di sebelahnya Mbak Sri, di seberang koridor di sana. Itu nyapa, Mbak, bapaknya udah sehat belum? Nanya begitu. Hah? Bapak udah sehat belum? Ini siapa ya? Kok dia tahu begitu kan? Iya Mbak, Bapak masih sakit, kata si Mbak Sri-nya. Oh, enggak apa-apa Mbak, sebentar lagi sembuh kok, tenang aja. Itu sih Mbak itu ngomong begitu. Hah? Kok ngomong begitu, kata Mbak Sri kan. Mbak Sri pun tetap diam. Yes Mbak, doain aja, terima kasih, kata si Mbak Sri. Dan si Mbak itu diem lagi.
Sebentar lagi sampai Mbak. Mbak Sri pun ngelongok begini kan. Sampai mana ya? Disitulah Mbak Sri tuh kayak mulai nyadar, loh ini aku nggak kenal dengan jalur ini tuh di mana? Udah kayak gitu malam lagi. Itu kan waktu kayak terbalik gitu ya, harusnya siang, malah ini malam. Mbak Sri pun akhirnya apa? Diem aja di situ, cuman jawab iya, bentar lagi sampai. Tapi kok aku nggak tahu, dan mobil itu berhenti di pinggir jalan di situ, serak. Nah di situ kayak ada mirip-mirip pabrik semacam itulah. Turunlah semua, Mbak Sri turun, karyawan-karyawan juga turun. Mbak Sri itu ragu di situ. Kok perasaan aku ngeliat di jendela kok beda ya, pabriknya nggak seperti yang biasanya. Akhirnya turun, plek-plek ke situ. Namanya pabrik itu kan ada pelangnya gitu, ada tulisannya. Nah itu tulisannya tuh aneh. Kalau di pabriknya ini memang mirip sama yang tempat Mbak Sri bekerja. Cuman yang ini tuh kesannya lebih tua katanya. Tulisan PT ini gitu ya. Itu tulisannya dari papan kayu. Itu cuman kayak ada bekas sablonan cat gitu ya. Dan itu pun udah lapuk. Kok PT ku jadi begini ya? Tapi ya bentuknya mirip seperti ini. Akhirnya karyawan itu satu bus itu masuk semua. Si Mbak Sri sempat berhenti kan. Nah mbak-mbak yang tadi di samping koridor itu ternyata di belakangnya. Ayo Mbak masuk. Mbak Sri pun bingung. Iya, aku masuk, cuman aku masuk kemana ya? Begitu masuk memang mirip dengan pabrik yang Mbak Sri bekerja, tapi bedanya yang ini tuh lebih lapuk gitu aja. Kok serem ya pabriknya ya? Malah ini malam lagi. Nah masuklah ke sana. Di situ begitu masuk ke dalam, udah ada ratusan karyawan yang lain di sana itu udah mulai bekerja. Ini nggak diceritakan ya si Mas Randy tadi ya, Mas Randy mengenai ini apa namanya pabriknya itu pabrik apa gitu. Nah ini masuklah ke situ, karyawan itu udah pada bekerja, dan waktu itu Mbak Sri ditempel lagi sama yang perempuan di bus tadi ya, yang nyapa itu. Mbak sini ikut aku, kata si mbaknya tadi. Oh iya Mbak Sri juga bingung di situ, aku mau di mana gitu kan. Akhirnya dibawa ke samping ke sana, ke belakang pabrik. Mbak mau kemana ya Mbak Sri itu nanya begitu. Nggak kemana-mana Mbak, cuma nengokin ini di belakang pabrik. Udah Mbak ikut aja, katanya sebentar kok. Akhirnya dibawa ke sana, udah ikut aja gelap-gelapan. Keluarlah dari tembok pabrik tersebut. Ada pintu kecil banget. Pintu yang kalau lewat itu badan harus ngebungkuk, jadi nggak bisa kayak setinggi orang dewasa kayak gitu tuh nggak. Pintunya tuh kayak setengahnya doang, mungkin setinggi 1 meter lah. Dibuka, jegrek, keluar ke sana. Nah begitu sampai di luar itu banyak bunga-bunga kayak sedap malam, macem-macem gitu ya, bunga-bunga yang wangi-wangi. Kok baunya begini banget ya, kata Mbak Sri. Ya Mbak, sini sebentar. Iya Mbak. Nah di situ Mbak Sri tuh kaget. Duh, ini kan kuburan, itu kuburan. Ada beberapa kuburan, ya kuburan-kuburan tua seperti itu, cuman kondisinya itu bersih. Bener-bener bersih, ndak ada ya sampah-sampah kayak gitu, ndak ada kayak sorenya tuh habis disapu lah. Mana bunga-bunga itu juga terawat, nggak ada lampu di sana, tapi Mbak Sri bisa melihat di sekitaran situ. Kok kita di kuburan ya Mbak? Sini dulu sebentar, sini katanya. Iya Mbak, ya Mbak Sri nurut-nurut aja. Mbak ambil itu 1 tangkai 2 tangkai katanya. Bunga-bunga ini Mbak, iya. Buat apa ya Mbak ya? Udah ambil aja, kata si Mbak itu. Ya udah, akhirnya Mbak Sri pun nurut, diambil beberapa tangkai, 2 atau 3 tangkai gitu kan. Udah. Ayo kita balik lagi Mbak, sekarang akhirnya balik lagi. Keluar dari pintu yang kecil tadi, yaitu masuk ke dalam pabrik sana. Nah begitu sampai pabrik, Mbak Sri itu dia berjalan menuju satu ruangan di situ. Dia tuh ngerasa, aku kok capek banget ya, kata Mbak Sri. Yang temannya tadi itu udah sempat, udah ya Mbak ya, aku kerja dulu, Mbaknya juga silakan mulai kerja. Itu kan bingung, aku disuruh ke belakang, disuruh ke kuburan, ngambil beberapa bunga. Giliran aku balik, aku kok lemes banget begini, aku kok
kepalanya pusing, agak sedikit ngelieng seperti itu. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Dan akhirnya dia pun menuju ke ruangan. Di situ ada satu ruangan kayak semacam ruangan kesehatan begitu ya. Kalau di sekolah itu ada UKS gitu kan. Nah, masuk ke situ, Mbak Sri itu rencananya mau istirahat. Dia tuh mau ngomong sama orang, aku istirahat dulu ya, tapi nggak ada yang dikenal. Jadi ya wis lah, jalan aja ke situ. Masuk ke dalam ruangan tersebut. Dilihat kasurnya itu kotor, kata Mbak Sri. Alah sudahlah, aku kepala udah pusing banget, udah ngeliang daripada aku jatuh. Mbak Sri pun duduk di sana dan akhirnya rebahan. Begitu rebahan, Mbak Sri itu tertidur. Tidur itu enak banget katanya. Dia itu ndak mimpi, ndak apa. Rasanya tidur itu udah lama. Tiba-tiba dibangunin. Mbak Sri itu mendengar suara, Sri, bangun Sri, bangun, kata si Mbak Sri. Dia pun akhirnya terbangun. Dan begitu terbangun, ini ada beberapa orang di situ. Ternyata Mbak Sri itu pingsan. Jadi sebenarnya dia itu udah sampai tempat kerja, tapi Mbak Sri itu pingsan dan dibawa ke ruangan yang sama itu. Nah, ini bener ruangannya itu terang, pabriknya itu juga bergemuruh gitu ya. Banyak suara orang, banyak suara mesin-mesin kayak gitu kan. Nah, ini baru bener, tadi aku di mana ya? Aku kenapa ya? Aku kenapa kamu pingsan, Sri? Jadi tadi itu memang bus sempat mengalami kecelakaan. Saat lagi jalan, ban depannya itu pecah. Cuman untungnya kecepatannya itu nggak terlalu cepat lah, kecepatan pelan lah, sedang. Ban depan pecah, bus oleng, dan ya sempat membentur pinggir jalan di situ ya. Karyawan pun pada syok, mungkin Mbak Sri kebetuk kepalanya dek dan dia pingsan. Akhirnya sudah pingsan lama banget, nggak sadar. Akhirnya dipindah mobil, dijemput ke sana. Ya masih kondisi pingsan seperti itu, diangkat-angkat kan sama karyawan yang lain. Akhirnya tiba di pabrik. Ya setelah diobatin, luka memar dan sebagainya, Mbak Sri itu bangun. Dan yang bikin Mbak Sri bingung itu apa? Di sampingnya, dia kan posisinya tidur begini ya, tangan itu lurus diselimutin waktu itu. Nah, di samping kiri, tangan kirinya Mbak Sri itu megang sesuatu, dan sesuatu itu adalah, ini apa ya? Diambil sama Mbak Sri. Duh, ini kembang yang yang tadi aku ambil di kuburan sana. Apa Sri? Ditanyakan sama temannya. Ini kembang. Loh Sri, kamu dapat dari mana? Kata temannya kan. Aku juga bingung. Ya Mbak Sri cerita. Jadi begini, kalian yang ngalamin itu seperti itu. Mobil ini kecelakaan, akhirnya dipindah begitu kan. Akunya nggak sadarkan diri. Beberapa yang lain juga ada yang luka-luka gitu ya. Cuman yang pingsan itu cuman satu, Mbak Sri doang. Aku di sisi lain itu beda. Yang aku alami itu nggak seperti itu. Aku naik bis sepi, yang naik nggak ada yang aku kenal. Orangnya pada diem semuanya. Mukanya ya agak-agak pucat seperti itu. Ada satu orang yang ngajakin ngobrol. Aku sampai di pabrik yang mirip. Cuman kondisinya tuh rusak. Kondisinya itu udah lusuh, udah nggak enak lah, kayak pabrik tua yang nggak keurus. Tapi di dalamnya banyak karyawan. Cuman ya begitu, lampunya juga nggak seterang ini gitu kan. Aku dibawa ke belakang pabrik itu. Di sana ada pintu kecil dan aku nerobos ke sana ke belakang kan. Ketemu sama kuburan, kata Mbak Sri. Nah, ini karyawan yang ada di situ itu ada yang udah lama banget dan, Sri, kamu tahu gitu kan? Ya aku udah tahu, kata si itu ya. Emang ada kuburan di belakang pabrik ini? Ada Sri, kata si itu ya. Ada kuburan katanya, kata si itu. Lah itu kembang kamu? Nah itu dia, aku dapat kembang ini tuh aku disuruh metik di kuburan sana. Mbak Sri pun cerita, aku waktu mau berangkat sebenarnya itu udah dibilangin sama Bapak, Sri jangan berangkat hari ini. Cuman ya orang akunya udah pakaian rapi begini. Dan ya aku ndak mau absen gitu kan, sayang nanti gaji dipotong dan sebagainya. Ya udah aku berangkat. Dan akhirnya begitu diceritain Sri,
area itu adalah area terlarang ya. Dalam artian begini, karyawan biasa itu nggak bisa masuk ke situ karena di depannya itu ada ruangan kantor. Jadi untuk masuk ke sana harus lewatin kantor, lewatin orang-orang bekerja di sana. Jadi karyawan itu susah lah buat lewat ke situ. Akhirnya apa? Setelah mendapatkan cerita-cerita begitu kan dan penasaran, ya sudah, sore harinya Mbak Sri pun akhirnya pulang. Begitu pulang minta maaf sama bapak. Ini kembang itu masih dibawa di situ. Intinya malam harinya Mbak Sri itu mimpi kayak dapet Sri itu dikasih ke bapakmu. Intinya begitulah. Itu obat itu ditaruh di deket bapakmu aja di sana, nggak usah diapa-apain, intinya nggak usah diminum, nggak usah diapa, cuman ditaruh aja di deket bapakmu. Udah, Mbak Sri mimpi seperti itu kan. Dan akhirnya pagi harinya itu kembang yang memang udah agak layu itu ya, itu ditaruh di samping bapak pun tidak menolak gitu. Ya wis, makasih Sri, baunya jadi wangi, kata bapak. Iya pak. Cerita semuanya Mbak Sri ke keluarga kemarin apa yang terjadi begini-begini. Dan Mbak Sri sebenarnya sama perusahaan itu dapat, Sri udah kamu istirahat dulu, ndak apa-apa, dapat kayak gitu lah, dapat cuti lah. Cuman Mbak Sri ndak mau, aku mau berangkat. Dan hari itu bapak nggak ngelarang buat berangkat. Akhirnya Mbak Sri pun berangkat. Ya berangkat seperti biasa, normal begitu kan. Sampai pada suatu hari si temannya Mbak Sri yang senior ini itu ngomong, Sri, aku itu masih penasaran loh sama ceritamu itu gitu ya. Yuk kita ke sana yuk. Mbak, tapi kan udah tenang aja, aku udah ngomong sama OB kan boleh akses ke situ. Aku udah ngomong sama OB mau keluar lewat belakang situ, cuman OB-nya ndak boleh katanya Bu. Mbak, aku udah berani Mbak, soalnya kan ini area ndak boleh masuk. Oh ya wes, gini aja Sri, kita muter. Emang kamu udah penasaran Sri, kuburannya itu ada, kembang-kembangnya itu ada atau enggak, katanya begitu kan. Aku ya penasaran banget Mbak. Ya udah, nanti pulangnya kita muter ke sana, pabrik itu luas ya, kita muter gimana gitu. Udah naik sepeda motorku, katanya si orang ini tuh naik sepeda motor. Ya udah Mbak, kalau kayak gitu. Akhirnya apa, selepas kerja Mbak Sri pun diboncengin ke area belakang sana, muter gitu ya, ngiterin pabrik. Dan tibalah, di belakang pabrik itu ada area sawah-sawahnya juga di sana. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan cukup susah, dua orang itu, Mbak Sri sama temannya, tibalah di titik tepat yang berbatasan dengan itu tembok pabrik ya. Kesana dideketin, bener ada kuburan di situ. Mbak, ada Mbak kuburannya Mbak ini Mbak. Iya Sri. Dan di situ ada beberapa kembang juga. Yaitu kayak kembang sedap malam, ada kembang mawarnya, ada kembang melati, kenanga, macam-macam, kantil dan sebagainya. Itu macam-macam itu di situ ada semuanya. Mbak Sri pun, Mbak pulang aja yuk Mbak yuk, katanya. Iya. Si temannya itu juga takut. Akhirnya mereka pun pulang. Nah begitu pulang, udah kan Mbak Sri pulang ke rumah ke sana. Ya awalnya bapaknya itu memang sakit 3 minggu, nggak ada perkembangan apapun. Dan ya mungkin nggak tahu ini pengaruh dari kembang atau memang bapaknya sembuh karena ya tentu saja ada yang maha menyembuhkan gitu ya. Cuman perantaranya obat, istirahat yang cukup atau apa gitu ya. Cuman dilalahnya setelah dikasih itu kembang yang dapat dari saat pingsan tersebut, bapak itu mendingan. Jadi kayak udah mulai bisa duduk, disuapin makannya juga udah duduk kayak gitu ya. Bapak juga udah bilang, aku kepengen mandi yang bener, mandi beneran. Jadi bapak itu sambil duduk, dia itu mandi sendiri kayak gitu. Itu udah pengen seperti itu ya. Melihat hal tersebut Mbak Sri tentu saja seneng gitu ya. Cuman aku itu nggak tahu gitu, ini tuh gimana sih? Soalnya ada yang kontradiksi di sini. Bapak itu melarang Mbak Sri berangkat, tapi di satu sisi Mbak Sri itu dengan keputusannya tetap berangkat. Dan dia seolah-olah itu kayak membawa obat gitu ya untuk sakit bapaknya gitu ya. Jadi kayak bapak itu melarang Mbak Sri untuk mendapatkan obat untuk sakit si bapak. Nah itu kan kayak bertentangan gitu ya. Itu yang bikin Mbak Sri bingung.
Biasanya orang kan kalau misal mau kayak gitu justru ngedukung, ya udah sana kamu berangkat, atau ini tuh malah dilarang. Ya memang ada kecelakaan seperti itu, tapi ujung-ujungnya Mbak Sri kan justru kayak mendapatkan satu petunjuk begitu ya. Allahu a'lam, itu enggak tahu. Mbak Sri juga nggak ngerti apakah kembang itu berpengaruh atau nggak ngerti gitu ya. Makanya itu tadi, mungkin bisa jadi sembuh karena bapaknya udah istirahat lama, minum obat medis juga, atau ya itu tadi, di satu sisi ya mungkin itu membantu proses penyembuhan melalui aromaterapi dan yang lain-lain lah, nggak tahu ya gitu ya. Tapi setidaknya itulah gambaran mentahnya yang dialami oleh Mbak Sri pada suatu hari itu. Itu aja satu cerita dari Mas Randy tentang pengalaman kakaknya itu Mbak Sri saat masih menjadi karyawan di sebuah pabrik gitu. Mas Randy juga nggak menyebutkan dari daerah mana. Terima kasih banyak Mas Randy atas ceritanya. Mungkin ceritanya tidak terlalu panjang, tapi semoga bisa menemani malam minggu kawan-kawan semuanya. Baik, terima kasih kawan-kawan atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji juga tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Dan yang belum sempat memesan ditunggu tentu pesanannya. Dan ya doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.